Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan yang menjadi renungan kita terdapat di dalam Roma 5 ayat 1 sampai yang kelima. Dan tema yang saya ambil adalah bertekun dalam iman. Dan ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat pada ayat yang kelima. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus memberikan pemahaman tentang keselamatan yang telah diterima oleh umat yang percaya kepada Kristus, di mana hidup umat percaya telah dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Oleh iman mereka diselamatkan dan mereka pun diperdamaikan dengan Allah. Pada ayat yang pertama, orang yang hidup benar di hadapan Allah akan menerima anugerah Allah dan akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Dia tidak lagi dipandang sebagai orang yang patut menerima murka Allah atau orang yang mendapatkan penghukuman Allah, tetapi dia mendapat kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat orang yang sudah percaya diselamatkan, dia beroleh jalan masuk kepada kasih karunia Allah. Pada ayat yang kedua, oleh karena kasih karunia Allah inilah, maka umat percaya memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Mereka akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Pada ayat yang kedua B. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hal ini menjadi pengikut Kristus berarti akan bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Paulus juga mengingatkan bahwa pada masa-masa sulit sekalipun, masa-masa sukar sekalipun, atau masa-masa penderitaan karena ada dalam tekanan maupun ancaman pemerintahan Romawi pada waktu itu, setiap umat percaya pun akan selalu bersuka cita yang dia jelaskan pada yang ketiga. Kesukacitaan yang mereka dapatkan bukanlah kesukacitaan yang semu, tetapi kesukacitaan yang nyata. Penderitaan yang mereka alami akan semakin menempa mereka dan membuat mereka menguatkan iman percaya mereka kepada Kristus. Sehingga setiap umat percaya akan dimampukan untuk bertekun, dimampukan tahan uji, dan selalu mempunyai pengharapan dalam kesesakan, dalam kesengsaraan mereka, dalam penderitaan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi orang Kristen atau menjadi murid Yesus bukanlah seketika menjadikan kita kebal atau menjadikan kita bebas dari segala derita dan dari segala macam kesengsaraan, melainkan menjadikan kita justru menjadi berbuah, bahkan bisa berbuah dalam ketika menghadapi kesengsaraan sekalipun. Rasul Paulus kembali menggunakan kata-kata yang baik yang dia jelaskan untuk menggambarkan hal ini, yaitu dia mengatakan ketekunan. Penderitaan justru akan mendatangkan ketekunan. Dalam bahasa Yunani disebut dengan hupomone, yang artinya adalah lebih daripada sekedar bersabar. Jadi hupomone berarti tetap memiliki semangat untuk melakukan sesuatu yang bisa kita perbuat untuk mengalahkan kesengsaraan hidup ini atau untuk mengalahkan penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka ketika kita menghadapi satu kesengsaraan, kita tetap memiliki hupomone atau ketekunan, semangat. Ini adalah pilihan yang realistis sekaligus yang kita imani, bahwa di depan sana meskipun menghadapi kesengsaraan, kita tidak akan kecewa. Terlebih-lebih kehadiran Roh Kudus yang senantiasa menjadi sumber kekuatan. Kehadiran Roh Kudus yang menjadi penghiburan bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus menolong mereka untuk semakin mengenal. Roh Kudus menolong mereka untuk merasakan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, maka dari pasal 5 ini, Paulus dalam suratnya berbicara dengan menggunakan kata kita. Artinya, Paulus mau menjelaskan bahwa seluruh anugerah keselamatan dan kasih karunia Allah tidak hanya dirasakan atau tidak hanya dapat diperoleh oleh individu atau perseorangan saja, tetapi juga dirasakan dalam bentuk komunitas umat
Karena kita itu adalah semua orang yang percaya, semua orang yang hidup dalam persekutuan gereja atau persekutuan umat percaya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, dibenarkan karena iman bukanlah sebuah kesimpulan akhir dalam kehidupan kita, melainkan suatu awal proses dalam kehidupan kita sebagai umat murid Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah dibenarkan karena iman, maka kita senantiasa berusaha untuk hidup dengan memelihara kekudusan, serta senantiasa bersyukur dan berbuah dalam roh. Apapun keadaannya, meskipun dalam keadaan sengsara, meskipun dalam keadaan penderitaan sekalipun, berbuahlah bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara, memampukan saudara untuk hidup berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, oleh karena iman kepada Kristus yang memberikan kekuatan melalui Roh Kudus kepada kami, untuk senantiasa kami dapat menjalani hidup ini di dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus. Kami dapat berbuah meskipun dalam keadaan penderitaan sekalipun. Kami bersyukur di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.